Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Musa As-Samiri dan alasan kenapa patung sapi emas buatan Samiri bisa bersuara. Sampai kini mungkin masih banyak yang bertanya mengapa sapi emas buatan Samiri justru bisa mengeluarkan suara. Kisah Musa As-Samiri begitu dikenal identik dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Karena Musa As-Samiri dan Nabi Musa alaihi salam sama-sama lahir pada zaman Fir'aun. Keduanya mempunyai masa lalu yang tidak jauh berbeda, yaitu sama-sama ditinggalkan oleh ibunya masing-masing. Nabi Musa alaihi salam atau Musa bin Imran ditinggalkan oleh ibunya dengan cara dihanyutkan ke sungai karena ibunya takut anaknya akan disembelih oleh Fir'aun. Sedangkan Musa As-Samiri adalah anak hasil perzinahan. Ia dilahirkan dan ditinggalkan oleh ibunya di sebuah gunung karena merasa takut terhadap kemarahan kaumnya. Atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka diutuslah malaikat Jibril untuk merawat Musa As-Samiri. Semenjak diasuh oleh malaikat Jibril, Musa As-Samiri menyusu melalui jari-jari malaikat Jibril yang mengeluarkan susu. Sehingga ia mengenal siapa Jibril dan mengetahui rahasia bahwa bekasan telapak kuda Jibril dapat menghidupkan benda mati. Samiri menjadi lebih senang tertutup dibanding bersosialisasi dengan pihak lain. Hingga Samiri bergabung dalam pasukan Nabi Musa alaihi salam saat menghindari kejaran dari Fir'aun. Saat itu Samiri melihat adanya bekas pijakan kaki malaikat Jibril yang melintasi Laut Merah berubah menjadi tanaman hijau. Maka ia pun mengambil tanah bekasan pijakan Jibril ini lalu ia simpan. Dalam beberapa riwayat dikisahkan jika hanya Samirilah yang bisa melihat malaikat Jibril. Pada suatu ketika, Samiri dan Nabi Musa alaihi salam singgah di sebuah desa kecil yang mana masyarakat setempat menyembah patung anak sapi. Melihat kedatangan Samiri dan Nabi Musa alaihi salam, kaum Bani Israel justru meminta Nabi Musa agar membuat patung yang hampir sama, tetapi ditolak oleh Nabi Musa alaihi salam. Tetapi berbeda halnya dengan Samiri. Samiri justru sangat kagum kepada patung anak sapi tersebut. Ia pun berencana akan membuat berhala anak sapi agar disembah oleh kaum Bani Israel. Rencana tersebut kemudian berhasil dijalankan oleh Samiri. Dia menjalankan rencana tersebut ketika Nabi Musa alaihi salam pergi ke Bukit Tursina dengan tujuan untuk mendapat wahyu Taurat. Samiri pun mulai bereaksi dengan mengumpulkan emas. Kemudian dia meleburkan emas tersebut. Kemudian dia mencampurkan tanah kering bekas pijakan kaki kuda dari malaikat Jibril dengan emas cair tersebut. Lalu kemudian dia mengukir patung anak sapi yang terbuat dari emas. Lalu ia bawa ke hadapan kaum Bani Israel. Lalu kemudian diakuinya sebagai Tuhan. Kaum Bani Israel saat itu merasa percaya karena patung tersebut pun bisa mengeluarkan suara. Lantas patung tersebut dijadikan sesembahan oleh Bani Israel. Namun sejumlah ilmuwan menyatakan jika patung anak sapi ini bisa bersuara karena pada bagian tengahnya dibuat seperti rongga. Lalu ada angin yang masuk dari arah dubur. Maka dari itu membuat seakan-akan patung tersebut bisa berbicara layaknya anak sapi. Demikianlah sekilas pembahasan tentang Musa As-Samiri dan kenapa patung Musa As-Samiri bisa berbicara. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.